strike. Strike. Kebagian juga nih. Wow, double strike. Kanan. Umpan malah juga dapat sambaran ikan besar. Ini baru namanya mancing, Mas Bro. Benar-benar fantastis. Triple strike. Umpan kuri juga dapat sambaran. Si isi kapal sibuk tarik-menarik dengan ikan besar. Ini dia momen seru yang jarang terjadi. 1, 2, bahkan 3 strike bersamaan di satu spot. Dalam posisi seperti ini, satu-satunya yang harus kita waspadai adalah resiko tali pancing saling sangkut, Strikeback Mania. Pergerakan ikan sulit ditebak. Saya harus ekstra waspada agar tali pancing tidak menyilang ke angler lain. Mantap! Malah duluan finish dengan seekor mata bongsang. Disusul dengan kuri dengan perolehan yang sama, yaitu ikan mata bongsang. Rasanya benar-benar puas. Ini adalah spesies Sickle Pomfret yang memiliki ciri-ciri sisik hitam tebal dengan mata besarnya. Ikan ini hidup di kedalaman 100 hingga 700 meter, sangat dalam. Terkenal sebagai pemburu di malam hari, namun ikan satu ini juga sangat agresif saat matahari masih bersinar. Triple strike mata bongsang, Kolaka Utara. Mancing Mania Strikeback, mantap! Strikeback Mania, kali ini saya sudah tiba di negeri coklat, Kolaka Utara. Yuk kita mulai cerita mancing dan strike ikan di sini. Konon, Laut Kolaka Utara memiliki potensi bahari yang luar biasa, karena spot di sini merupakan kontur laut dalam. Tepat pukul 6 pagi, kedua tim langsung tancap gas menuju spot kedalaman di sekitar Teluk Bone. Pada battle fishing kali ini, kedua tim menargetkan ikan-ikan demersal penghuni laut dalam seperti mata bongsang dan eskolar. Piranti kelas berat atau heavy duty jelas jadi tumpuan utama kedua tim, mengingat power ikan di laut dalam memang gak ada lawan Strikeback Mania. Dua tim yang bertanding kali ini adalah tim walet dan tim nelayan lokal. Saya pun bergabung bersama tim walet yang berisi angler-angler kawakan di Kolaka Utara. Ya, ini kita udah sampai spotnya. Kurang lebih cuma 1 jam dari dermaga Kolaka Utara. Apa nama spotnya Pak Haji ini? Kapoposan. Nama spotnya Kapoposan. Ini kita pakai jig 400 gram, ada yang pakai 300 gram. Soalnya ini kedalamannya sekitar 350 meter ini ya Pak Haji ya. Tidak mau ketinggalan, tim lawan pun juga mulai memainkan aksinya. Ponadi dari tim nelayan langsung menunjukkan tajinya. Strike! Ayo tarik terus ikannya Mas Bro, tali PM masih sangat panjang. Berhubung masih strike awal, tenaga Ponadi juga masih cukup prima. Ikan berusaha melawan, tapi Ponadi tetap mengotot memaksa ikan naik ke permukaan. Pertarungan berlangsung hampir 20 menit. Ikan akhirnya menyerah. Ini dia spesies target pada battle fishing kali ini, ikan mata bongsang. Mantap! Mancing Mania, Strikeback, mantap! Masih di spot yang sama,
kami kembali menurunkan umpan metal jig seberat 400 gram. Sengaja memilih umpan dengan bobot yang berat supaya bisa cepat sampai dasar perairan. Ya, Kuri langsung dapat sambaran. Fish on! Tarikan ikan terasa berbeda. Ini jelas bukan karakter ikan mata bongsang strike back mania. Ikan sangat powerful. Kuri wajib waspada supaya ikan tidak berhasil lolos. Ya, seekor kurisi Bali mulai menyerah di permukaan. Ini dia kurisi Bali atau angoli, salah satu spesies predator karang yang hidup di kedalaman 50 hingga 300 meter. Bentuk rahangnya yang kuat menjadi ciri khas ikan kurisi. Mereka sangat kuat dalam posisi strike. Mancing mania strike back. Mantap. Waktu menunjukkan pukul 12 siang, posisi matahari tepat berada di atas kapal. Kedua tim memutuskan bergeser spot sekitar 10 mil ke arah selatan yang memiliki kedalaman rata-rata 300 meter. Bukan hanya untuk memperbesar peluang strike, cara ini kerap dilakukan pemancing untuk menjaga keseimbangan ekosistem ikan di satu habitat. Mantap! Ini saya mau coba jignya Pak Haji sama Bang Kuri nih. Jignya dikasih umpan, tadi pada strike. Ini saya mau coba juga. Moga-moga ikut-ikutan strike nih. Mancing mania strike back, mantap! Tiba-tiba metal jig saya mendapat sambaran kuat. Fish on! Saya harus tenang dan menjaga tali supaya tidak kendor. Sedikit lengah, ikan dapat kabur dengan mudah. Ya, bayangan ikan mulai terlihat, tapi sepertinya ikan belum rezeki saya. Tiba-tiba ikan berhasil melepaskan diri dari mata kail dan hanyut terbawa arus. Di luar dugaan, rekan satu tim saya langsung nyebur dan mengejar ikan, Mas Bro. Waduh! Melihat kondisi ikan sudah mengalami dekompresi, dengan sigap malah terus mencari posisi ikan yang terlepas. Hati-hati kawan, arus laut cukup kencang dan tentunya sulit untuk berenang. Ikan yang lepas diambil sama Pak Haji. Makasih Pak Haji. Siap. Ikannya lepas. Ternyata nongolin dia karena udah deko. Jadi nggak bisa masuk ke dalam lagi dia. Mancing mania strike back. Mantap. Parade strike belum berakhir, tim Walet masih on fire. Lagi-lagi predator laut dalam menghajar umpan tanpa ampun. Kuri strike. Disusul dengan Mala, double strike. Jadi Pak Haji sama Bang Kuri strike nih. Rama Jadi fishing. jignya dikasih umpan nih, punya saya mau saya naikin nih, mau saya kasih umpan juga. Barangkali dimakan. Wuhu, gaspol Mas Bro. Tim saya sudah berada di atas angin. Posisi kapal benar-benar tepat di atas rumah ikan. Wow, ternyata lagi-lagi si ikan dari kegelapan, spesies Sikel pomfret alias mata bongsang. Sekilas ikan ini cukup menyeramkan. Bola mata yang besar dan tekstur kulit yang kasar membuat ikan ini seperti monster dari dunia lain. Mala juga mendapatkan hasil yang sama. Seekor ikan target berhasil dipaksa landed di atas kapal. Ikan di kedalaman masih sangat agresif. Terbukti umpan metal jig Kuri masih juga dapat sambaran. Strike! Aksi tarik-menarik dengan ikan tak terhindarkan. Kuri langsung pompa joran dengan konstan. Panjangnya tali pancing membuat aksi strike cukup menguras tenaga.
Kuri harus mengatur tenaganya agar bisa menaikkan ikan. Ya, setengah jam berlalu, ikan yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul ke permukaan. Seekor mata bongsang ukuran besar. Buat kalian yang hobi jigging di kedalaman, wajib cari spesies yang satu ini dan rasakan sendiri sensasi strike-nya. Bicara tentang sickle pomfret atau mata bongsang, saya tertarik untuk mengulik lebih dalam tentang spesies yang satu ini. Mari kita bedah dan pelajari fakta-fakta unik seputar ikan mata bongsang. Nah, ini dia ikan mata bongsang dari Kolaka Utara. Nah, ini ikan mata bongsang ini masih masuk keluarganya bawal. Dan dia ini termasuk dalam ikan yang mesopelagik. Artinya apa? Dia hidupnya di kedalaman. Ini dia bisa hidup di kedalaman di atas 100 meter. Bahkan sampai 700 meter nih dia hidupnya nih. Dan ini kemarin ikan ini kita strike-nya di kedalaman 350 meter sampai 400 meter. Makanya nariknya nih lumayan berat juga. Nah, ini ciri khasnya ikan mata bongsang. Ini bisa kita lihat teman-teman matanya nih. Matanya ciri khas ikan-ikan kedalaman dan yang punya sifat nokturnal. Aktifnya dia di malam hari. Dan memang dia jam-jam makannya nih biasanya jam-jam strike ikan ini nih saat pergantian dari malam mau ke pagi. Jadi sekitar jam 6 sampai jam 8 gitu. Ini targetnya saat jam-jam segitu nih mata bongsang. Terus yang menarik lagi nih ikan ini nih, di sirip-siripnya ini ada sisiknya nih, jarang-jarang. Biasanya kalau ikan-ikan lain siripnya nggak ada sisik, tapi ini siripnya ini ada sisik-sisiknya nih, cantik. Jadinya dia nggak bisa dilipat, nggak kayak ikan lain dia nggak bisa ngelipet karena dia ada sisiknya nih, keras nih. Tebalnya bagian sisik dan kulit spesies ini membuat saya kesulitan melakukan proses bedah medis. Ini saking kerasnya sisiknya ini mau digunting, mau dipakai pisau bedah nggak tembus ini. Buset, kalah ini guntingnya. Aduh. Nah, ikan ini ternyata kelaminnya betina. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini ada telur-telurnya berwarna putih. Dalam lambung ikan ini, saya menemukan potongan tentakel yang masih utuh. Ya, memang tak banyak opsi pilihan makanan di laut dalam, sehingga mata bongsang sering memangsa gurita kecil dan udang-udangan. Ini juga ada yang menarik nih. Mau lihat. Nah, si giginya si mata bongsang ini kecil gini nih. Dia taring kecil dan banyak. Dan dia cara makannya si mata bongsang ini biasanya langsung ditelen. Jadi jarang banget sih orang mancing mata bongsang ini moncel nih, biasanya jarang. Karena langsung ditelen umpannya sama dia. Ya, demikian sekilas tentang mata bongsang dari sudut pandang keilmuan saya sebagai dokter hewan. Tidak terasa, matahari sudah mulai naik tepat di atas kepala kami. Saya dan tim memutuskan untuk rehat sejenak sambil menyiapkan santap siang yang sangat spesial. Kali ini, saya akan memasak ikan mata bongsang yang saya dapat sendiri, Mas Bro. Kuri sebagai man of the match pada battle fishing kali ini bertugas menemani saya. Nah ini teman-teman, nih sekarang saya lagi sama Bang Kuri dan kita mau masak ikan mata bongsang ya, hasil tangkapan kita nih. Ini katanya ikannya enak banget ya Bang ya. Mau dimasak apa ini Bang? Mau dibakar. Memang paling enak dibakar ya kalau mata bongsang. Ini bumbunya apa aja nih Bang? Ini ada ini ya, bawang putih, bawang merah. Ini apa nih Bang? Pacikala. Kalau biasa orang dikenal kecombrang. Kecombrang, pacikala. Ini mau diulek juga atau di apa ini Bang? Dia dipotong-potong. Dipotong-potong. Oke deh. Oke deh. Ini juga ada, ini biasa cabai rawit, cabai merah. Ini ada kemangi. Untuk sambelnya ini emang ya. Oke kalau gitu
Saya mau ngulek-ngulek dulu ini. Bang Puri mungkin siapkan sambal atau apa? Saya ulek-ulek dulu bumbu ikannya ya, biar gampang kita oles ke ikannya nanti. Ini bukan sembarang ikan bakar. Bumbu ikan bakar khas Kolaka Utara cukup unik karena menggunakan bumbu kecombrang dan buah mangga dalam campuran sambalnya. Sebelum saya proses dengan bumbu, ikan mata bongsang mau saya kasih perasan jeruk dulu nih, agar aroma amisnya hilang. Ini ikannya kita lumurin. Selanjutnya ikan saya panggang selama kurang lebih 1 jam. Bagian kulit yang tebal membuat ikan ini harus dibakar lebih lama agar matang merata dan sempurna. Setelah 1 jam, ikan akhirnya siap disantap. Salah satu keunikan di bumi Lasusua ini adalah menyantap ikan dengan dange atau olahan sagu yang berbentuk lembaran seperti ini. Kita pindah ke kapal tim nelayan Strike Back Mania. Sayup-sayup perlawanan tim nelayan kembali terlihat. Nawang Strike! Fight berlangsung singkat. Sepertinya bukan ikan besar, Mas Bro. Wah, ini sih namanya rezeki makan siang. Nawang sukses mendapatkan seekor ruby snapper ukuran wajan. Masih banyak strike back, mantap. Ikan enak nih, spesies ruby snapper punya sisik yang tebal dan masuk dalam keluarga kakap. Strike, hey! Strike, oh! Ya, umpan mala dapat sentakan strike. Asik Mas Bro, gas terus, mumpung ikan lagi rame. Kali ini, ikan makan di kedalaman 100 meter, cukup dekat dengan posisi kapal. Dan ikan langsung menyerah di permukaan. Ini dia. Merah dambu. Mantap. Kembali seekor ikan angoli berhasil menambah skor tim walet. Malam pun datang, kedua tim masih terus mencari tambahan poin sekaligus mengincar ikan-ikan nokturnal berukuran besar. Sabarudin Strike! Ini baru lawannya ketemu. Ia tak mampu menyembunyikan rasa lelahnya. Dengan tenaga yang tersisa, Sabarudin langsung memaksa ikan naik ke permukaan. Tenaga ikan kali ini gak main-main, cukup kuat dan membuat tim nelayan panik. Perlawanan ikan berlangsung cukup lama, 30 menit berlalu, ikan belum juga menyerah. Tiba-tiba, sebuah bayangan ikan besar dengan mata menyala terlihat di permukaan. Wow, luar biasa! Ini adalah spesies ikan eskolar yang cukup besar. Di beberapa daerah di timur Indonesia, ikan ini punya julukan ikan setan. Mengingat penampakan matanya yang seram dan menyala bak hantu di malam hari. Mancing mania, strike back, mantap! Malam ini menjadi hokinya tim nelayan. Mereka semakin berjaya setelah Sabarudin mendapat strike eskolar. Mantap! Strike! Ikan apa gerangan? Bentuknya seram dan tubuhnya memanjang. Wow, ternyata ini adalah spesies ikan layur atau juga ngetop dengan nama ikan barakota. Ikan nokturnal yang satu ini seringkali merepotkan para pemancing karena giginya yang tajam dan manuvernya yang liar. Tangkapan bagus kawan. Semoga tim nelayan bisa memenangkan battle fishing kali ini. Mancing mania, strike back, mantap! Kedua tim sudah berhasil kembali ke posisi aman.
Ikan hasil tangkapan langsung dikeluarkan dari masing-masing kapal. Nah teman-teman, setelah 1 hari 1 malam kita di laut, ini tim walet, kapal tim walet sama tim lain nih kita udah merapat. Ya, akhirnya tim walet resmi menjadi juara Battle Fishing Trip Kolaka Utara. Mantap! Selamat untuk tim pemenang dan buat yang kalah jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan lain waktu untuk melakukan pembalasan. Spot battle kali ini berada di wilayah Desa Tamban yang berada di Malang Selatan. Butuh waktu 3 jam perjalanan dari kota Malang untuk bisa mencapai pesisir Desa Tamban. Kedua tim begitu antusias melakukan pertarungan kali ini. Piranti-piranti andalan pun dipersiapkan sejak awal. Selain piranti popping, tackle-tackle untuk teknik jigging pun menjadi amunisi andalan untuk mendapatkan strike di kedalaman air. Langsung saja kita mulai battle fishingnya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Tim musisi sepertinya benar-benar langsung menemukan Dewi Fortunanya Strike Back Mania. Lemparan Popper Yani tepat pada sasaran sehingga mengganggu ketenangan ikan dalam air. Strike! 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 Jika dilihat dari tarikannya, sepertinya ikan tidak mau menyerah begitu saja. Namun, bukan Yani namanya jika tidak berhasil menangani kuatnya perlawanan ikan. Setelah pertarungan kurang dari 10 menit, akhirnya tenaga ikan pun habis. Seekor wahoo berhasil mendarat mulus di atas perahu tim musisi. Wahoo sejatinya adalah predator penyendiri alias soliter. Mereka sering berburu di dekat permukaan dan dikenal dengan loncatan akrobatik saat terkait. Ikan satu ini dapat bermigrasi cukup jauh dalam mencari mangsa. Mancing Mania Strike Back, mantap! Seolah tahu Yani sudah berhasil strike, Rocky semakin bersemangat untuk memompa umpan metal jig miliknya. Usaha Rocky tidak sia-sia, metal jignya berhasil menggoda dan disambar oleh ikan. Fish on! Melihat dari usaha yang dilakukan oleh Rocky, sepertinya tenaga ikan cukup kuat. Rocky berhasil menaikkan seekor ikan kurisi yang berukuran cukup menjanjikan. Kurisi merupakan ikan penghuni terumbu karang sejati. Keberadaan ikan ini juga bisa menjadi indikator keseimbangan ekosistem yang masih terjaga di bawah laut. Mancing Mania Strike Back, mantap! Matahari yang semakin terik membuat tenaga kami jadi cepat terkuras habis. Kami pun akhirnya memutuskan untuk memasang jaring paranet sebagai pelindung dari sengatan terik matahari. Ya ini Strike Back Mania. Ini karena matahari udah di atas kepala banget. Kita mau pasang atap dulu nih supaya lebih teduh, biar lebih nyaman mancingnya nggak pusing. Inilah salah satu tantangan ketika kita memancing di tengah laut Strike Back Mania. Untungnya Tekong selalu siap jaring paranet sebagai bentuk antisipasi. Nah ini udah selesai pasang atapnya, lebih teduh, lebih nyaman. Sekarang kita mau jigging. Sepertinya siang hari ini teknik jigging ternyata cukup menjanjikan. Setelah beberapa kali memompa umpan, sebuah sambaran berhasil didapatkan Rocky. Strike! Merasa ada mata kail yang menyangkut di mulutnya, otomatis ikan akan berontak dan memberi perlawanan untuk melepaskan diri. Akibatnya, joran Rocky pun dibuat melengkung oleh tarikannya. Semakin penasaran nih, ikan apa gerangan yang dihadapi Rocky kali ini? Ketika Rocky sedang bergelut menghadapi perlawanan ikan, ternyata umpan saya juga mendapat sambaran ikan. Andi strike lagi. Iya, double strike. Wah, suasana dalam perahu langsung pecah melihat kami berdua berhasil strike bersamaan. Rocky berhasil menaikkan ikan terlebih dahulu, yaitu seekor ikan kurisi.
Wih, dapat kurisi lagi. Tak lama berselang, saya pun berhasil menaikkan ikan yang sama. Mantap! Sebagai ikan demersal atau menghuni dasar laut, kurisi biasa hidup berkelompok. Kebiasaan tersebut merupakan bagian dari cara bertahan dan perlindungan diri dari serangan predator. Biasanya ikan ini hidup di perairan dangkal hingga kedalaman mencapai 100 meter. Mancing Mania Strike Back, mantap! Dewi Fortuna masih berpihak pada saya. Gerakan metal jig yang menari-nari di kedalaman air berhasil menarik perhatian predator di dalam laut. Ya, strike. Ini Mama Kurisi kayaknya ini. Tarikan kali ini meyakinkan saya bahwa ukuran ikan yang melahap umpan berukuran cukup besar. Benar saja, seekor ikan kurisi berhasil saya paksa menyerah dan menambah pundi-pundi poin tim bangkir. Mancing Mania Strike Back, mantap. Terik sinar matahari perlahan mulai memudar. Kondisi seperti ini membuat lebih nyaman saat memancing. Walaupun sedang asyik memancing dan menikmati sensasi strike, ternyata Majid tidak mau melewatkan kewajibannya untuk beribadah. Mantap mas bro! Majid menjadi semakin fokus memancing. Baru melempar umpan, sebuah sambaran berhasil didapatkannya. Strike! Wah, tarikan ikan tidak mau menyerah begitu saja dan memberikan perlawanan yang cukup kuat nih Strike Back Mania. Majid pun langsung memperkuat kuda-kudanya supaya tidak terjatuh atau terseret. Pantas saja butuh effort lebih bagi Majid untuk mengatasi perlawanan ikan. Ternyata seekor bluefin trevelila yang menjadi lawannya. Keluarga ikan trevely ini memiliki peranan penting pada ekosistem laut. Sebagai pemangsa yang mengontrol populasi ikan kecil dan frustasi di terumbu karang sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Mantap! Sontak saja nyanyian langsung didendangkan oleh tim musisi begitu ikan berhasil landed di perahu. Ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang seterusnya. Aye! Mancing Mania Strike Back, mantap! Poin, Mamayo! Parade strike terus berlanjut Strike Back Mania. Kali ini giliran umpan Rocky yang kembali dihajar oleh ikan. Strike! Perlawanan ikan yang kali ini tidak terlalu sengit, tapi tenaga yang dihasilkan ternyata cukup kuat juga. Dan seekor bluefin trevelly berukuran table size berhasil diamankan oleh Rocky. Ikan bluefin trevelly ini dapat hidup secara soliter maupun berkelompok. Fakta unik ikan ini adalah sering menyerang dan menyergap mangsanya dengan meluncur keluar dari tempat persembunyian atau mengejar di perairan terbuka. Mancing Mania Strike Back, mantap! Hari semakin sore, kami pun sepakat memutuskan untuk mengakhiri battle fishing ini. Sekembali dari laut, perut saya mulai lapar nih Strike Back Mania. Malum, tenaga benar-benar terkuras di battle kali ini. Saya dan Rocky pun sepakat untuk membakar salah satu ikan hasil tangkapan kami. Nah, Strike Back Mania, sekarang kita lagi istirahat dan kita mau bakar ikan hasil tangkapan kita tadi. Kurisi
mau dimasak ikan bakar rica nih. Saya udah temenin sama Mas Rocky. Mas Rocky bantuin ngulek bumbu ya Mas ya. Ikan. Sengaja kami memilih ikan kurisi karena memang terkenal memiliki rasa daging yang manis dengan teksturnya yang lembut. Ya, setidaknya cukup untuk mengganjal perut sebelum kami pulang. Setelah disiangi, ikan langsung saya sayat-sayat supaya bumbu mudah meresap ke daging ikan. Sebelum dibumbui, baiknya kita marinasi dengan perasan jeruk nipis agar ikan semakin segar dan aroma amisnya hilang. Jangan lupa ditaburi garam supaya rasanya semakin gurih. Sambil saya urus ikannya, Rocky menyiapkan bumbu bakar ricanya. Bumbunya sama seperti masak rica-rica pada umumnya. Hanya saja kali ini kami tidak menggunakan tomat supaya bumbu tidak terlalu basah saat dilumurkan pada ikan. Bumbu rempah, daun jeruk, dan serai semua dihaluskan agar aromanya semakin harum. Olesi daging ikan dengan mentega supaya tidak lengket dan menambah rasa gurih. Aroma dari ikan dibakar ini memang luar biasa sekali Strike Back Mania. Proses pembakaran tidak perlu lama-lama. Cukup 15 menit saja, daging ikan sudah matang secara merata. Jadi makin tergoda nih untuk segera mencicipi ikan bakar bumbu rica-ricanya.